Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leliarsi. Saya Kepala Sekolah SLB Akira 2, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Marilah teman-teman, saya akan mencoba mengikuti lomba membaca cerita anak yang diselenggarakan oleh FGLSN. Yaitu saya mengambil judulnya Danau Toba. Kenapa saya mengambil judul Danau Toba? Karena saya berasal dari Pulau Sumatera. Anak-anak yang saya cintai, Danau Toba ini dikarang oleh Refiq Ar-Rahman bukunya dan diterbitkan oleh penerbit MAP Plus Bandung. Di sini ini buku cerita bergambar. Asal mula Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang rajin bekerja. Ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak dikenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendiri. Di pagi hari yang cerah, petani itu pergi untuk memancing ikan di sungai. Jadi di pagi yang cerah, petani memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, gumam petani tersebut di dalam hatinya. Petani ini memancing ikan di sungai. Kemudian beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan setelah mendapatkan seekor ikan yang cukup besar. Ia takjub melihat warna ikan itu bersisik indah. Sisi ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan dan kedua matanya bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan. Jadi ikan itu mempunyai mata yang indah, sisiknya pun berwarna emas kekuning-kuningan serta kemerah-merahan. Petani pun takjub melihat ikannya. Ikan itu kemudian ia bawa pulang dan dimasukkan ke dalam wadah. Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku. Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Ikannya sehingga jatuh ke tanah. Kemudian tidak beberapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Aduh, bermimpikah aku? Gumam petani. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata, kata gadis itu. Namaku Putri. Aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu, kata gadis itu. Seolah mendesak, petani itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sepasang suami istri. Namun ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadilah petaka yang dahsyat. Mereka berdua hidup tentram dan bahagia. Penduduk di sekitar yang sempat melihat putri merasa iri dan berprasangka buruk. Aku tahu petani itu pasti memelihara makhluk halus, kata seseorang kepada temannya. Hal itu sampai ke telinga petani dan putri. Namun mereka merasa tidak tersinggung.
bahkan semakin rajin bekerja. Walaupun mereka dipersangkakan buruk oleh masyarakat sekitarnya, petani itu tidak merasa tersinggung. Setahun kemudian, istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Putra. Ia tumbuh menjadi anak manis, tetapi sayangnya agak nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Lama-kelamaan, Putra selalu membuat jengkel ayahnya. Istri petani selalu mengingatkan agar selalu bersabar atas ulah anak mereka. Petannya jengkel lihat anaknya karena suka memakan makanan ayahnya. Pada suatu hari, Putra disuruh ibunya mengantarkan makanan dan minuman ke sawah, di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi makanan itu tidak diantarkan pada ayahnya. Ia habiskan sendiri di tengah jalan. Petani yang menunggu-nunggu kedatangan anaknya merasa haus dan lapar. Karena sudah tidak bisa menahan lapar lagi, akhirnya petani itu pulang ke rumah. Dalam perjalanan, petani itu mendapatkan Putra sedang asyik bermain. Petani menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri. Dasar kamu anak ikan, empat si petani tanpa sadar. Itulah mengucapkan kata-kata pantangan. Setelah petani mengucapkan kata-katanya, seketika itu juga anak dan istrinya menghilang lenyap tanpa jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras dan semakin deras. Desa petani dan desa sekitarnya terendam hingga membentuk sebuah danau. Dan akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Itulah cerita kita tadi tentang asal-usul Danau Toba. Anak-anak sekalian, kenapa kita harus menjaga amanah? Karena amanah itu harus disimpan seperti janji tadi. Seorang petani kepada istrinya, dia akan menjaga amanah, tidak akan bercerita asal-usul ibunya. Tetapi karena emosi, Pak petani itu lupa kalau dia mengucapkan asal-usul anaknya, yaitu dari seorang putri yang berasal dari ikan. Apa yang terjadi? Ternyata setelah Pak Tani mengucapkannya, tiba-tiba ibu dan anak putri itu menghilang. Dan muncullah malapetaka. Yang tadinya tidak ada danau, daerah sekitar tempat tinggal petani menjadilah danau yang luas, yaitu yang disebut dengan Danau Toba. Sementara di tengah-tengah Danau Toba itu ada pulau, yaitu Pulau Samosir. Itulah anak-anak, dari kesimpulan cerita ini, kita harus bisa menjadi seorang yang amanah untuk menjaga janji yang telah kita ucapkan. Kalau kita tidak bisa menjaganya, tentu ada konsekuensi yang kita terima, yaitu berupa hukuman atau berupa peringatan. Pak Tani tadi sudah mendapatkan hukuman atau peringatan dari Allah, sehingga daerah tempat tinggalnya menjadi danau, dan di tengah danau itu ada Pulau Samosir. Itulah cerita dari ibu. Semoga cerita asal-usul Danau Toba ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, bahwa kita harus bisa menjaga amanah yang sudah kita berjanji kepada siapapun. Anak-anak, demikian cerita ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca.